Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di Min Channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut saja kita ke cerita bab 11, Merinding Disco. Sore hari, di ruang TV, dua insan yang terikat kontrak itu sedang bersantai di ruang TV. Layar yang menempel di dinding mirip layar tancap itu sebenarnya membuat Alita terkagum dan penasaran. Namun gadis itu masih saja bungkam, enggan bertanya seperti biasanya kepada Eja. TV-nya keren, kayak layar tancap. Gak kayak di kampung, TV tabung aja ditontonnya rame-rame. Gambarnya juga jernih, gak ada semut-semutnya. Hihi. Alita bergumam dalam hati sambil melihat layar yang kini menampilkan sebuah pelen tanah air. Duduknya sini, kok kamu kayak takut gitu sih? Eja menatap Alita yang sedari tadi membuat jarak di antara mereka. Sini, di sini. Eja menepuk tempat kosong di sampingnya. Iya, Alita beringsut takut-takut. Lamunan tentang kekagumannya tentang TV layar tancap tiba-tiba buyar. Membuat Alita sekarang malah menunduk. Oh iya, tadi malam aku pulang jam berapa? Eja bertanya sambil menatap gadis yang kini sepertinya menjadi pendiam. Biasanya gadis itu terkesan bawel menanyakan tentang apapun kepada Eja. Tengah malam, Alita menjawab, tapi wajahnya masih menunduk dalam. Jari-jari itu terlihat saling bertautan dan meramas satu sama lain. Maaf, ngerepotin. Semalam aku pasti muntah ya, Eja menebak. Sudah dipastikan semalam dirinya pasti jackpot karena saat bangun tidur dirinya merasakan sakit yang teramat di kepala dan tubuhnya. Ditambah dirinya telanjang pagi tadi. Muntah? Siapa yang muntah? Alita kemudian mengangkat kepala menatap lelaki itu dengan seksama. Apa mungkin semalam dia benar-benar kerasukan jin? Kenapa tiba-tiba jadi amnesia begitu? Tanya Alita pada dirinya sendiri. Gak apa-apa udah kewajiban Alit buat ngelayanin Alita tersenyum simpul, seolah mengiyakan ujaran Eja. Padahal sebenarnya tidak ada adegan muntahkan. Alita sudah duduk di samping Eja, dan setelah itu tiba-tiba saja Eja menjatuhkan kepalanya di pangkuan Alita. Lit, kamu pernah nggak jatuh cinta sama cowok? Alita terkaget ketika Eja menjatuhkan kepala di pangkuannya, ditambah lagi dengan pertanyaan Eja barusan. Alit nggak tahu, Alit nggak pernah pacaran, jawab gadis itu dengan ekspresi dan nada kaku. Masa sih? Eja tidak percaya. Mana mungkin sih di zaman sekarang seorang gadis seusia Alita tidak pernah pacaran? Kalau sekedar suka pernah dong? Tanya Eja lagi. Mungkin kalau sebatas mengagumi pernah? Alita pernah mengagumi seorang lelaki saat dirinya masih berstatus pelajar SMP di kampung dulu. Namun sebatas mengagumi, dan itu dulu. Enggak, Alit gak pernah. Kadang cinta itu membuat kita gila, tapi kadang cinta itu menyakitkan juga. Entahlah. Eja menghembuskan napas frustasi. Kenapa mode curhatnya keluar sih? Emang disakiti siapa? Alita bertanya dan menatap lelaki yang juga sedang menatapnya. Kalau suatu saat kamu jatuh cinta dan dicintai, jangan pernah mengkhianati cinta itu. Ya, karena pengkhianatan itu adalah hal yang paling menyakitkan. Eja berujar seperti seorang petua yang memberi nasihat, membuat Alita semakin tidak mengerti jurus pembicaraan itu. Cup, detik selanjutnya Eja bangkit dan langsung menyambar bibir ranum milik Alita. Sudah sangat keterlaluan, bibirnya banyak berucap dan hampir mencurahkan segala gundah yang bersarang di hatinya. Tidak, Eja tidak ingin mengingat tentang itu lagi. Sebagai lelaki tangguh, Eja harus kuat. Hari demi hari mereka menjadi semakin intim, semakin intens dan melulu bercinta. Bahkan hampir di setiap spot yang mumpuni di rumah itu. Setiap sudut di rumah itu sudah hampir semua menjadi saksi bisu bagaimana mereka bergelung dengan kenikmatan itu. Namun ada hal yang mereka tidak saling tahu satu sama lain. Eja menginginkan Alita hamil sementara Alita masih rutin mengkonsumsi pil kontrasepsinya. Karena di dalam kontrak pernikahan, Alita memang tidak boleh mengandung. Sudah 1 bulan
Eja dan Alita hidup bersama-sama dalam satu atap dan sepertinya Eja mulai lupa akan sakit hati yang diciptakan oleh Nikita. Lelaki itu juga nampak tegar saat menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa sidang perceraian resmi mereka akan segera berlangsung. Eja lebih menikmati bagaimana hari-harinya bersama Alita yang menyenangkan ketimbang melulu pusing dan sakit hati tentang Niki. Bersama Alita, Eja selalu merasa dihargai dan dibutuhkan, selalu diutamakan dan mendapat sentuhan kasih sayang yang tidak pernah ia minta. Alita selalu melakukannya dengan tulus, dengan naluri sebagai istri yang kian tumbuh dalam dirinya. Alita selalu memastikan semua tentang Eja tercukupi dan terpenuhi. Mulai dari membuka mata hingga mata itu tertidur kembali, dari urusan perut hingga yang di bawah perut. Alita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Eja. Begitupun Eja. Ia selalu melakukan segalanya dengan tulus layaknya suami sungguhan. Ia selalu menghargai dan memperlakukan Alita sebagai istrinya. Di kamar utama, "Lusa, aku ada proyek ke luar kota. Kamu ikut ya?" Eja baru saja membawa surat pengadilan yang ditujukan kepada dirinya. Ogah untuk datang ataupun mengurusi apapun tentang Nikita. Biarlah wanita itu melakukan semua yang ia mau, asalkan tidak mengganggunya lagi. Masa Alit ikut A? Alit kan gak bisa kerjain kerjaan AA, nanti AA malah dimarahin bos kalau Alit ngerjainnya salah. Hahaha, Eja hanya mengulum senyuman lebar sambil terkekeh. Selalu begitu ketika mendapati penuturan Alita yang polos. Apa tadi yang gadis itu bilang? Dimarahi bos? Apa dia tidak tahu bahwa Eja adalah bosnya? Ya, enggak ngerjain kerjaan aku. Pokoknya kamu ikut aja. Kita jalan-jalan. Capek atau A? Jalan-jalan mah. AA aja sampai ngos-ngosan. Waktu Alita ajak jalan ke warung waktu itu di villa, Alita menatap suaminya dengan ekspresi polos namun begitu menggemaskan bagi Eja. Kamu tuh ya, hanya itu yang bisa Eja katakan. Eja selalu gemas terhadap gadis yang terkadang penuturannya menyebalkan. Namun membuat Eja tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Pokoknya kita liburan. Kita mau cari suasana baru, refreshing. Alita hanya mengangguk pelan meskipun tidak mengerti apa yang diucapkan Eja akhir-akhir kata. Alit kemudian bangkit dan menuju meja rias untuk menyisir rambut. Dan dengan refleks pula Eja mengikuti gadis itu dan kemudian mengibak rambut Alita ke samping. Kemudian memeluknya dari belakang sambil membubuhkan sebuah kecupan di leher Alita. Bus, tubuh Alita selalu terasa diserang jutaan pol jika diberi sentuhan atau oleh Eja. Kenapa tubuh mereka selalu seintim itu sih? Rambut kamu wangi banget. Pakai apaan sih? Puji Eja sambil menghirup aroma rambut Alita yang memang wangi. Mungkin karena gadis itu terlalu sering keramas akhir-akhir ini. Ya pakai sampo yang ada di kamar mandi atau A? Jawab Alita yang mulai meremang dengan aksi Eja. Tapi kok rambut aku nggak wangi kayak gini? Eja menghirup lagi aroma itu. Namun sejurus kemudian tubuh Eja memberi kode, meminta Alita untuk berbalik badan. Geli A? Alita sedikit menggeliat. Pelan saat Eja semakin intim memperlakukan dirinya. Alit mau ke kamar mandi dulu, pamitnya. Ya udah. Tapi jangan lama-lama. Eja semakin sengaja membuat Alita merinding disco. Lelaki itu mengucapkan kalimatnya tepat di depan daun telinga Alita. Iya, Alita tahu Eja pasti akan meminta jatah lagi malam ini. Namun tubuh Alita rasanya lumayan letih. Perut bawahnya juga terasa lumayan berat. Entah apa yang terjadi, untuk itu Alita beralasan ingin ke kamar mandi, mencari alibi agar Eja tidak mencumbunya malam ini. Dosa kamu Lid kalau nolak suami, ujarnya saat tiba di kamar mandi, sambil menatap pantulan dirinya di hadapan cermin. Tapi kan udah tiap malam. Istirahat semalam aja boleh kan? Alita berbicara dengan dirinya sendiri. Dan bagai mendapat dukungan dari semesta, Alita langsung tersenyum saat mendapati dirinya datang bulan. Itu artinya ia akan beristirahat bukan malam ini saja, namun beberapa hari ke depan. Alita keluar dari kamar mandi dan melihat Eja sudah menunggunya di atas kasur. Benar saja, saat Alita ikut naik ke atas kanjang, lelaki itu langsung mendekat dan mengikis jarak antara mereka berdua. Ah, gili ih. Pengen lagi tuh kan? Sepertinya Eja mulai kecanduan. Eja mulai meraba
Dan saat Alita sudah tersanggup menahan lagi, Alita langsung menepis Eja agar berhenti dari aktivitasnya. Alit lagi halangan halangan, iya. Alit lagi datang bulan. Datang bulan, Eja menatap gadis itu. Lalu Eja kembali tersadar bahwa ia memiliki Alita hanya sebagai istri kontrak. Lagi pula Eja menikahi Alita hanya untuk membuktikan bahwa ia lelaki perkasa. Jika Alita datang bulan, artinya gadis itu belum hamil juga. Lama nggak kalau datang bulan? 4 hari, paling lama juga 1 minggu. Lama juga ya. Eja menimang-nimang sesuatu dalam pikirannya. Menerka-nerka kapan jendela subur wanita setelah datang bulan. Sesuai ilmu yang pernah bidan yang menangani Niki katakan dulu, kalau gitu lama lagi dong aku hamilin kamunya. Hamil? Alita menatap tajam dan Eja mengiyakan sambil mengangguk. Di dalam kontrak pernikahan kan nggak boleh hamil, nggak boleh? Maksudnya? Emang AA nggak baca surat kontraknya? Alita malah balik bertanya. Tidak, Eja memang tidak membaca surat kontrak dengan seksama, karena dulu ia masih merasa ngambang dan menyerahkan segala urusan itu kepada Yoga. Lalu, untuk apa Eja menikahi wanita itu, kalau tidak boleh sampai hamil? Eja melakukan kawin kontrak hanya untuk membuktikan bahwa ia tidak mandul, dan tentu saja gadis yang dinikahinya harus hamil. Berarti aku ditipu dong. Eja bangkit dari posisinya dan menatap Alita dengan tatapan sulit diartikan. Kok ditipu, Lit? Aku kawin kontrak karena aku mau buktiin kalau aku gak mandul. Terus gimana ceritanya kalau ternyata kamu gak boleh sampai hamil? Mana ada tuh, nikah kontrak sampai hamil? Terus nanti nasib Alit sama bayinya gimana setelah kontrak itu selesai? Doa. Apa maksudnya ini? Eja mulai menarik benang merah dan mengutuk apa yang telah Yoga lakukan terhadapnya. Tangan Eja terlihat mengepal karena kesal. Lagi pula Alit masih rutin minum pil kontrasepsi. Alita semakin jujur mengatakan keadaan sesungguhnya. Aku pergi dulu. Eja menyibak selimut dan beranjak dari kasur, yang tadinya akan kembali menjadi saksi bisu pertempurannya bersama Alita. Mau kemana? Ini udah malam, Ada perlu. Kamu tidur aja. Eja mengganti pakaian dengan cepat, kemudian menyambar kunci mobil dan pergi begitu saja tanpa sepatah kata lagi. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa dukung terus channel admin dengan cara like, comment, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.